Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil program kami yang berjudul PMP Bersaudara. Saya Dita Mutali Soidah, NRP 16/2023-006 sebagai sistem analis, dan rekan saya Saya Sukma Oktavia dengan NRP 16/2023-016 sebagai front end. Oleh Zara Salsabila dengan NRP 16/2023-026 sebagai back end. Saya Nuris Kiramadani dengan NRP 16/2023-029 dengan sebagai software tester. Pada kesempatan ini saya akan memulai dengan menjelaskan isi dari BRD, dokumen BRD, yang dimulai dari bagian pertama yaitu Executive Summary. Business Requirements dokumen ini disusun untuk mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem pemesanan online yang akan dikembangkan untuk usaha kuliner bernama PMP Bersaudara. Proyek ini dilatar belakangi oleh proses pemesanan yang awalnya dilakukan secara manual melalui WhatsApp, dan seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan akan efisiensi operasional, usaha ingin menghadirkan sistem pemesanan online berbasis website sebagai solusi. Untuk yang selanjutnya ada project description. Tujuan project ini Tujuan proyek pengembangan PMP Bersaudara ini merupakan sebuah website yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penjualan dan memperluas jangkauan pasar dengan menyediakan platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Website ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian. Selain itu, website ini juga menjadi sarana untuk menjangkau pelanggan baru serta memperluas target pasar yang baik secara lokal maupun nasional. Yang selanjutnya ada solusi. PMP Bersaudara menyediakan layanan pemesanan online yang praktis, informatif, dan user-friendly. Melalui website ini, pelanggan dapat memesan beragam jenis PMP termasuk jenis PMP yang jarang ditemui di pasaran. Dan pada website ini, pengguna dapat melihat katalog produk secara lengkap dengan deskripsi mendetail, dapat melakukan pemesanan langsung, pemilihan metode pengiriman, dan penyelesaian pembayaran secara online. Untuk tantangannya adalah menjaga kualitas dari produk, memastikan website yang mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan termasuk mereka yang mungkin kurang paham dengan teknologi, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan baru yang belum mengenal brand PMP Bersaudara secara langsung ini menjadi tantangan. Selanjutnya ada alasan pelaksanaan proyek. Yang pertama, untuk memperluas jangkauan pasar bisnis, meningkatkan efisiensi penjualan, menyediakan jenis PMP yang jarang ditemui, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan pengelolaan operasional. Yang selanjutnya ada project scope. Di in-scope items, yang pertama ada pengembangan website pemesanan online yang responsif dan mudah digunakan. Item 2, penambahan fitur katalog produk lengkap dengan foto dan deskripsi oleh admin. Item 3, fitur pembayaran dengan dukungan metode pembayaran digital atau PayPal. Item keempat, ada halaman informasi produk, kontak, dan lokasi toko. Item kelima ada fitur keranjang belanja dan pengelolaan pesanan pelanggan. Item 6 ada fitur pengatur jarak pengiriman dan alamat pelanggan. Item 7 antarmuka dan fungsionalitas lengkap untuk admin. Item 8 ada fitur laporan penjualan dan grafik penjualan. Untuk outscope-nya, item yang pertama ada sistem pelacakan pemesanan pada halaman admin. Item 2, fitur kustomisasi tema atau perubahan website tampilan pada admin halaman. Item 3 ada fitur pencarian produk pada halaman pelanggan. Dan item 4 ada fitur short by harga pada halaman pelanggan. Untuk yang selanjutnya
Ada business drivers. Yang pertama ada memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan pengembangan bisnis. Yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat ada mendapatkan data dan insight penjualan yang akurat. Yang selanjutnya ada present process, yaitu proses saat ini yang menjelaskan bagaimana proses bisnis dilakukan sebelum sistem dikembangkan, yaitu pemesanan produk via WhatsApp. Yang selanjutnya ada proses, yaitu gambaran proses baru yang diusulkan setelah sistem dikembangkan, yaitu pemesanan produk di website. Yang selanjutnya ada use case. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu admin dan pelanggan untuk skenario penggunaan utama seperti pengelolaan data pegawai, produk, pelanggan, pesanan, dan transaksi untuk admin, dan melakukan proses pemesanan untuk pelanggan. Selanjutnya ada functional requirements. Untuk pelanggan terdapat 23 functional requirements dan untuk admin terdapat 27 functional requirements. Selanjutnya ada user stories. Untuk epic-nya terbagi ke dalam 9 epic, yaitu yang pertama ada registrasi pelanggan, registrasi admin, login pelanggan, login admin, manajemen produk, manajemen pegawai, laporan, dashboard admin, pelanggan dan pesanan, dan halaman pelanggan. Dan dibagi menjadi 3 sprint. Dan untuk yang terakhir ada dokumentasi Jira. Yang pertama ada pembuatan epic, user stories, dan acceptance kriteria. Lalu ada penyelesaian sprintnya dan burn chart sprint 1, 2, dan 3. Setelah penjelasan BRD selesai, demo program akan dilanjutkan dan dipresentasikan oleh tim developer kami. Untuk pertama-tama kita menampilkan halaman sebagai admin terlebih dahulu. Untuk pertama itu karena admin itu sudah memiliki data dari database-nya langsung, jadi langsung saja masuk sebagai Tita 123 dengan password 123 dan passwordnya bisa dilihat. Lalu setelah itu langsung login. Nah, setelah login itu akan menampilkan halaman beranda yang dimana di halaman beranda ini akan menampilkan jumlah pelanggan yang sudah login, yang sudah register di halaman pelanggan, terus juga anggota admin yang sudah terdaftar, dan juga total pesanan yang sudah berstatus selesai. Lalu ada pesanan diproses ketika status pesanan diproses. Juga ada grafik penjualan beserta total penjualannya dari terendah hingga tertinggi. Juga ada testimoni yang diinputkan dari halaman pelanggan berdasarkan yang sudah login. Selanjutnya itu ada halaman menu. Di halaman menu ini kita bisa menginputkan pencarian berdasarkan ID beserta menunya. Nah, setelah itu jika ingin merefresh tinggal hapus saja lalu enter. Nah, di halaman menu ini terdapat tindakan tambah menu, edit, juga hapus. Pertama itu ada tindakan tambah menu. Di sini itu
bisa mengupload gambar menu, nama menu, harga, kuantiti, deskripsi menu, bahan-bahan, nama detail. Setelah itu, kita bisa coba terlebih dahulu untuk ini misalkan kita akan menginputkan tentang PMP ini utama dengan harga 50.000, kuantiti dengan sebanyak 60, deskripsi menu, strip, bahan-bahan juga strip, detail, strip. Nah, ketika ingin melakukan tombol kembali itu data belum disimpan, apakah Anda yakin ingin kembali? Nah, jadi cancel. Terus nanti kita bisa melakukan reset dan juga submit. Ketika submit nanti akan tertampilkan di halaman menu. Nah, setelah itu di halaman menu juga ada button edit, yang dimana nantinya di button edit itu akan menampilkan menu yang ingin diganti, mungkin juga ada menampilkan nama menu, harga, kuantiti, deskripsi menu, bahan-bahan, dan detail yang sudah diisi sebelumnya pada tambah menu. Lalu kembali juga bisa menghapus menu. Jadi menu yang tadi sudah berhasil dihapus. Selanjutnya masuk ke beranda pesanan. Pada beranda pesanan ini terdapat ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, daftar pesanannya apa saja, alamat, total pesanan, ongkir, status, dan tindakan yang dilakukan oleh admin. Selanjutnya ada di halaman admin. Halaman admin ini tertera ada 3 data admin yang sudah bisa mengakses halaman admin. Di halaman admin ini bisa melakukan pengeditan, hapus, dan juga tambah admin. Ini adalah data pelanggan yang sudah melakukan registrasi di halaman pelanggan. Selanjutnya yang terakhir adalah halaman laporan, di mana di halaman laporan ini terdapat total pendapatan bersih dari keseluruhan pendapatan, juga total pendapatan ongkir. Juga ada pembayaran via e-wallet, pembayaran yang menggunakan via e-wallet, dan juga total pembayaran dengan menggunakan cash. Di sini juga bisa mencetak laporan transaksi per bulan berdasarkan bulan dan juga tahun. Ini adalah hasil dari mencetak laporan transaksi berdasarkan bulan dan tahun. Selanjutnya, bisa juga melakukan pencetakan laporan transaksi berdasarkan harian, misalnya dengan tanggal 15, lalu pencet button print, lalu menampilkan hasil laporan transaksi harian berdasarkan tanggal 15 Juni 2025. Di laporan ini, laporan bulanan dan laporan harian terdapat ID transaksi, tanggal, nama admin yang melakukan tindakan atas pesanan tersebut, nama pelanggannya, nama penerimanya, daftar pesanannya apa saja, juga alamatnya kemana, total pesanannya berapa, total ongkir berapa, dan status tindakan terakhirnya apa. Nah, selanjutnya itu ada sama seperti di halaman beranda, yaitu grafik penjualan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya untuk menjelaskan berdasarkan pelanggan. Di halaman pelanggan ini, kita bisa melihat menu. Kita akan diarahin untuk mendaftar dulu. Login, karena kita belum punya akun, kita akan daftar. Username.
Nah, kita akan masuk dengan akun yang tadi kita udah buat. Nah, karena kita udah terdaftar, kita akan ditampilkan Hai Aulia. Lalu kita bisa melihat menu, lihat semua menu. Dan kita bisa memasukin menu ke keranjang. Coba rujak mie. Nah, akan menampilkan notif item ditambahkan. Coba kita tambahin lagi buat taekwan. Nah, udah ke keranjang. Oh, enggak, ke detail dulu. Detail kulit. Dia akan menampilkan kulit pempek yang terbuat dari kulit ikan yang digoreng renyah, memberikan tekstur yang garing dan rasa yang khas. Terus bahan-bahan detail. Terus kita juga bisa menambahkan keranjang dari detail menu ini. Terus kembali ke menu, ke keranjang. Nah, ini yang kita tambahkan ke keranjang tadi. Dengan ringkasan belanjanya itu totalnya 37.500 dengan biaya pengiriman 2.000. Dan totalnya 39.000. Coba kita check out langsung. Nah, terus mengisi semua data sebelum check out. Jadi kita akan mengisi informasi pengiriman dulu. Alamatnya Jalan Setiabudi. Metode pembayarannya e-wallet aja coba. Karena kita belum punya saldo ya, dia akan menampilkan error kalau saldonya nggak ada. Tuh, saldonya tidak cukup, jadi kita akan mengisi saldo dulu. Kalau ya ke saldo, isi 100.000 aja. Top up saldo, berhasil. Kita ke keranjang lagi. Lalu kita isi lagi informasi pengiriman. Dengan metode pembayarannya e-wallet. Check out. Nah, sudah berhasil. Nanti kita akan diarahin. Oke, ke riwayat pesanan. Jadi ini kita udah berhasil untuk check out. Kita akan menunggu admin untuk mengkonfirmasi. Nah, di halaman admin di bagian pesanan, kan ada pesanan yang kita tadi buat dengan tanggal, nama pelanggan, daftar pesanan yang tadi kita pilih, alamat, total pesanan, ongkir, statusnya pending karena belum dikonfirmasi oleh admin. Kita konfirmasi, kita bisa konfirmasi dan tolak. Nah, ini pesanan ditolak karena stok tidak mencukupi. Jadi, kalau ada stok yang nol atau bahkan nggak ada, bakal menampilkan itu refresh. Nah, di pelanggan ini bakal menampilkan pesan maaf pesanan dibatalkan karena produk sudah tidak tersedia. Coba kita masukin lagi ke menu yang apa namanya? Yang masih ada stoknya. Coba lenggang sama bulat aja. Kita ke keranjang lagi. Ke lenggangnya kita tambahin 2. Ya udah. Baru kita isi informasi pengiriman. E-wallet. Terus cek
out, saldo tidak cukup. Oke, kita isi saldo lagi. Saldonya kita tambah 100 saja. Oke, udah. Panjang. Masukin nama penerima. Alamat lengkap. Kalau kita membayar metodenya pakai tunai, jadi saldo kita itu nggak akan berkurang. Check out. Nah, ke halaman admin. Jadi kalau di langsungnya ini, di pesanan ini bakal ada notif bahwa menandain tuh kalau ada pesanan baru diterima gitu. Terus kita konfirmasi. Nah, itu pesanan selesai diproses. Nah, untuk di halaman pelanggannya itu bakal nampilin statusnya itu lagi diproses. Terus kita ke admin lagi. Kita udah tindakannya menjadi sedang diantar. Lalu di pelanggan akan berubah menjadi status diantar. Dan kalau udah nyampe, kita bisa klik pesanan diterima. Nah, statusnya bakal jadi selesai. Dan di admin itu status untuk tindakannya itu menjadi selesai. Terus kita bisa di halaman beranda. Kita ke berandanya pelanggan. Itu kita bisa testimoni yang tadi kita udah pesen tuh enak apa enggak. Kirim masukan. Masukannya enak banget loh. Bintang 5 deh. Kirim. Testimoni berhasil dikirim. Tuh, yang kita tes tadi tuh udah masuk ke beranda ya. Jadi kita bisa logout juga. Oh, bisa ganti mode ke gelap. Coba ganti ke mode gelap. Nah, kalau ada yang mau nggak terlalu terang-terang banget gitu ya, bisa mode gelap itu lebih enak. Kita logout pelanggan. Nah, berhasil. Selanjutnya saya akan mengarahkan ke rekan saya sebagai tester. Di sini saya sebagai tester mencoba fitur-fitur dari PMP Bersaudara. Saya memakai iOS versi Windows 13. Di sini saya akan menjelaskan saya mencoba fitur login sebagai admin. Fitur-fitur yang ada di bagian admin, yaitu ada halaman login, ada halaman beranda, halaman menu, lalu ada halaman pelanggan, ada halaman admin, ada halaman laporan, lalu ada halaman logout untuk admin. Lalu saya juga mencoba fitur di bagian halaman pelanggan atau login sebagai pelanggan. Di situ ada halaman register, halaman login, halaman menu, ada halaman beranda, halaman keranjang, lalu ada halaman testimoni, ada halaman saldo, ada halaman riwayat pesanan juga, dan yang terakhir ada halaman logout sebagai pelanggan. Di sini untuk
tester itu lebih banyak berhasilnya setelah diuji coba daripada bugnya. Kita boleh mencoba di bagian admin, login sebagai admin. Coba lihat testernya dulu. Nah, di situ kan ada kalau misalkan kita di bagian ada bugnya. Nah, kita mencoba saat uji coba di halaman login sebagai admin. Di sini ada verifikasi login admin, tetapi memasukkan di bagian filenya kosong atau passwordnya kosong. Kita bagian halaman login admin. Buka webnya. Tulis username Aulia. Lalu langsung login aja, nggak usah isi password, maka akan menampilkan pesan password harus diisi. Lalu kembali lagi ke tester. Itu hasilnya sesuai uji coba setelah dicoba. Seperti itu dari saya. Saya akan kembali ke rekan saya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pemesanan online pempek bersaudara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.